Momento di dalam hidup itu sangat penting. Terkenal dan bijak itu begitu beda dengan perbuatan kasih dan dikasihi oleh orang lain, termasuk dikasihi oleh Tuhan. Saudara pemirsa, suatu hari pagi-pagi mendadak ada hal-hal yang mengejutkan saya. Perasaan saya pagi itu menjadi bercampur aduk dan bertanya-tanya, mengapa hal ini bisa terjadi? Sehingga karangan yang sudah siap saya ganti dengan inspirasi baru ini mengenai momento. Hidup manusia itu memang terbatas, mengandung banyak misteri, dan segalanya sebetulnya ditentukan oleh Tuhan sendiri. Kita boleh memiliki banyak harta, ternama, memiliki kekuasaan, namun waktu dan akhir hidup itu di tangan Tuhan. Kedua peristiwa berikut ini membuat saya harus berhenti di sebuah momento. Momento adalah suatu dimensi waktu yang berhubungan dengan saat-saat yang dikenang. Momento memerlukan saat berhenti sejenak dari segala hiruk-pikuk hidup kita. Pada momento itu kita perlu menengok ke belakang, saat-saat indah dalam hidup ini dengan orang yang kita kasihi atau kita hormati. Banyak orang mengalami amnesia akan momento hidup mereka. Momento pertama adalah jatuhnya istri saya di kamar mandi untuk kedua kalinya dalam waktu 7 bulan terakhir, tanpa diketahui apa penyebabnya sampai sekarang. Momento kedua adalah berhentinya Sir Alex Ferguson, manajer Manchester United, memberi saya banyak inspirasi bagaimana mengatur suatu organisasi dalam bentuk sebuah kesebelasan sepak bola yang termasyhur. Kedua titik momento ini membawa sebuah wake up call kepada saya bahwa sehebat-hebatnya manusia, ia mempunyai keterbatasan. Siapa saudara yang berani menentang pernyataan ini? Kedua momento itu membangun suatu kesadaran bahwa ada saatnya manusia berkarya, tapi ada saatnya manusia berhenti. Wake up call ini mengingatkan begitu aktifnya diri saya sendiri untuk kepentingan banyak orang, membuat waktu untuk pasangan hidup kadang-kadang menjadi terbatas. Dalam hidup kita seringkali memikirkan perbedaan pendapat dengan pasangan hidup. Perbedaan ini bisa sangat menonjol, apalagi kalau dicampur keegoisan dan bukan sebaliknya, terus-menerus belajar mengasihi pasangan hidup kita. Mengisi kelemahan salah satu pasangan dengan kekuatan dari pasangan yang lain akan memberikan sinergi dan momento yang indah untuk dinikmati. Biasanya saudara, kita sibuk dengan berbagai aktivitas sehari-hari. Tapi dalam hidup kadang-kadang kita memerlukan sebuah jeda, sebuah momento. Momento kedua ini adalah memang orang yang saya kagumi, Sir Alex Ferguson, yang pensiun pada saat ia sedang berjaya. Jarang ada orang lagi jaya mau pensiun. Selama 26 tahun dia memimpin MU, ia sudah mempersembahkan begitu banyak gelar juara. Lebih dari 30 piala ia dapatkan dan membawa MU dari sebuah kesebelasan papan bawah menjadi yang terbanyak menjuarai Liga Inggris. Ia harusnya terus melatih waktu masih terkenal, namun dia sadar kapan dia harus berhenti. Sebentar lagi ia harus menjalani operasi di pinggangnya. Ia sadar keterbatasan fisiknya. Sayangnya di dunia ini tidak banyak manusia menyadari keterbatasannya. Imelda Marcos, mantan First Lady Filipina, masih ikut mencalonkan diri di dalam pemilu di Filipina dalam usia 83 tahun, saudara. Klan Marcos harus dipertahankan, itulah ambisinya. Sebaliknya dengan pensiunnya Sir Alex, saham MU langsung anjlok. Itulah penghargaan yang diberikan masyarakat dunia kepada sosok yang luar biasa ini. Manusia besar adalah manusia yang mengetahui keterbatasannya. Sir Alex berhenti pada waktu orang masih menghormatinya. Ia galak di tempat latihan, pernah melempar sepatu ke David Beckham. Ia tidak pernah kompromi soal kedisiplinan dengan anak buahnya. Tapi semuanya tetap menyenanginya dan menganggapnya sebagai bapak. Orang Skotlandia yang disiplin tapi mempunyai kasih sayang. Itulah yang saya pelajari dari kehidupannya. Setelah didesak wartawan mengapa dia mengundurkan diri, ternyata alasan yang utama, ia ingin di sisa hidupnya bersama istrinya, bepergian bersama dan menikmati hidup bersama. Soal kekayaan, saudara nggak perlu tanya. Gajinya itu miliaran per tahun karena ia adalah memang pelatih terkaya di dunia. Alasan yang terakhir membuat saya lebih lagi menghargai sang pelatih kondang. Tidak banyak orang yang mau memperhatikan istrinya
di tengah kejayaannya. Yang ada biasanya mereka meninggalkan istrinya di tengah kejayaannya, mencari istri baru seperti mengganti mobil baru saja. Hidup ini adalah kearifan. Apa yang kita tinggalkan pada dunia ini bukan berapa banyaknya harta benda yang kita tinggalkan. Dari momento ini juga saya pun berusaha untuk terus mengasihi istri saya yang sudah mendampingi selama 42 tahun. Kita membangun semuanya dari bawah berdua. Dari tidak punya rumah, masuk rumah mertua indah, rumah kontrakan yang sampai tidak dapat diperpanjang, rumah tanpa listrik awalnya, dan banjir selama 24 tahun di rumah, dan terus melayani bersama. Inilah momentum penting saat istri saya mengalami kesakitan. Saya katakan ada beberapa tips kesetiaan itu langka, saudara. Kasih itu mudah luntur seperti baju murahan kena deterjen, saudara. Kesetiaan itu perlu dibangun dari bawah. Namanya membangun keluarga itu seperti meletakkan satu bata demi satu bata yang lain sampai menjadi bangunan indah. Kota Roma tidak dibangun dalam satu hari. Demikian juga kesetiaan di dalam pernikahan. Kalau seseorang menjadi masyhur, lebih sulit lagi menjaga kesetiaan karena banyak orang mengelilingi kita. Kesombongan kita tidak akan jauh dari pusaran hidup kita karena yang kita pikir adalah hari ini dan bukan hari esok yang kekal. Yang kedua, amnesia. Manusia yang mabuk kemasyhuran akan mengalami amnesia momento. Amnesia itu penyakit lupa. Lupa akan orang yang membuat kita berhasil. Lupa akan Tuhan. Lupa akan pasangan hidup dan keluarga. Mereka berani meninggalkan orang yang bawa mereka pada momentum kejayaan mereka. Dia kadang-kadang hanya dianggap barang habis pakai. Kalau sukses kita harus mencari barang baru, mengimbangi kemasyhuran kita. Memang manusia itu mudah amnesia, saudara. Tiga, kita mempunyai keterbatasan. Kita lupa karena kita adalah manusia ciptaan Tuhan dan bukan ciptaan diri sendiri. Kita mempunyai keterbatasan. Ada saat lahir, ada saat berhenti. Di tengah-tengahnya kita perlu mengisi sebanyak-banyaknya kebaikan bagi kehidupan orang lain. Orang yang rendah hati, saudara, itulah kesayangan Tuhan. Hidup ini bukan mengejar sesuatu yang fana. Hidup adalah mempraktekkan gaya hidup Kristus yang mau berkorban bagi kita, yang harus dapat membangkitkan banyak hidup yang sudah hancur. Di akhir hidup, alangkah indahnya kalau ada bisikan berkata, "Well done my son, you did a good job." Marilah kita menutup momentum hidup kita dengan pujian abadi yang datang dari atas. Ada sebuah kata-kata yang saya ucapkan, sebuah potret dapat menggambarkan saat-saat yang indah yang tidak dapat kita alami kembali. Itu benar bukan? Ke depan, saudara, buatlah potret-potret baru yang lebih indah dari potret yang lama untuk dijadikan kenang.